Belajar kisah-kisah yang terjadi dalam Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Jadi, jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, dan juga share ke teman-teman. Seneng banget nih ketemu lagi bersama aku di episode terbaru Cornerstone Connection. Nah, di sini masih dengan aku lagi, Hascela, dengan teman-teman aku, kakak yang cantik, jelita. Aduh, makasih loh setiap season, setiap segmen dikasih cantik. Ya. Oke, gimana kabarnya kakak? Aduh, puji Tuhan, baik banget. Walaupun lagi hujan-hujan gini, tetap kita tetap harus sehat. Iya. Nah, aku harap teman-teman yang di rumah juga kabarnya baik-baik, sehat-sehat terus. Amin. Oke, jadi seperti biasa kita cerita Alkitab apalagi yang akan kita bahas hari ini nih. Tapi sebelumnya aku nggak lupa, aku mau kabarin kalau ada yang baru dan selalu istimewa di sepanjang triwulan ini. Agak ribet ya, Kak? Ya, di sepanjang triwulan ini. Betul sekali. Jadi seperti biasa kita akan mengadakan kuis Cornerstone yang ada di akhir segmen. Dan tentunya berhadiah. Itu dia. Jadi jangan lupa terus saksiin dari pembahasan awal sampai akhir, karena pertanyaan kuisnya akan ada di akhir segmen. Dan berdasarkan pembahasan kita ya. Dan untuk pertanyaannya juga akan dibacakan di akhir segmen. Oke. Nah, teman-teman, kita langsung aja pelajaran minggu ini kita belajar pada triwulan dengan tema utamanya yaitu kebebasan tanpa batas. Nah, pelajaran ketiga ini dengan judul Apakah Engkau Ingin Sembuh? Parah banget, tadi kan katanya udah briefing. Dimana kita mau barengan. Oh, mohon maaf. Oke, kita mulai lagi. Judulnya adalah Apakah Engkau Ingin Sembuh? Nah, Oke, di mana inti dari pelajaran ini adalah banyak orang lebih memilih diperhamba daripada ditebus. betul. Nah, apakah mungkin orang lumpuh yang di tepi kolam Bethesda lebih memilih hal yang sama? Nah, penasaran kan? Kita langsung masuk ke ceritanya aja. Oke. Kita masuk ke ceritanya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yes. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Oke. Dilanjut lagi nih. Sebab sewaktu-waktu akan turun malaikat ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Nah, jadi nanti pas udah malaikatnya turun, nih gimana ya? Barang siapa yang dulu masuk kayaknya. Iya, Barang bener. siapa yang masuk Orang-orang dulu ke pas ada dalamnya. yang masuk duluan ke situ pas lagi sementara Goncangan goyang air, ya. airnya Jadi akan sembuh. sembuh. Apapun itu ya. Penyakit. Oke, nah Luar biasa. betul sekali. Ajaib ya. Yes. Sekali air. Nah, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya 38 sakit. tahun. Nah, ketika Yesus melihat dia terbaring di situ dan karena dia tahu ya, Tuhan Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dan jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Lalu kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilanmu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Oh, oke. Oke, nah karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilam." Oh, jadi nggak boleh ya? Iya, dan lanjut. Ketat banget ya Iya. berarti dulu. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah."
Lalu mereka bertanya, siapakah orang yang berkata itu? Mereka penasaran ya tentunya. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Jadi waktu dia pengen nanya, udah hilang, udah nggak ada. udah nggak keburu ya. Nah, terus kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, pas orang itu keluar, lalu dia langsung cepet-cepet nih menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. luar biasa. Seperti biasa, seru banget juga ceritanya. Makin Jadi membuat kita penasaran. Betul sekali. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut, kita akan kembali mencari tahu apa maksud dari pelajaran kita ini. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Halo Sobat Cornerstone. Kali ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita kali ini. Nah, apakah kamu tahu Yohanes 5 ayat 1 menyebut alasan Yesus berada di Yerusalem adalah karena hari raya orang Yahudi. Ada 3 hari raya yang menuntut agar semua pria Yahudi datang ke Yerusalem. Yang pertama, hari raya Paskah dan roti tidak beragi. Kedua, hari raya Pantekosta. Nah, yang ketiga, hari raya pendamaian. Sejak dahulu kala, para pelajar Alkitab masih berdebat mengenai hari raya yang mana yang Yesus hadir ketika dia datang ke Yerusalem dan menyembuhkan pria yang lumpuh di tepi kolam. Itu dia informasi yang singkat untuk sahabat-sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Oke, jadi saat ini kita akan membahas pelajaran ketiga dengan judul Apakah Engkau sembuh? Ingin. Oh, apakah engkau ingin sembuh? Nah, ayat intinya juga buat sepanjang 1 minggu ini terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Oke, siapa yang membaca? Aku. Oke. Baiklah, Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Oke, makasih Stella. Nah, kita langsung baca sekilas cahaya di pelajaran kita yang ada di Alpha Omega jilid 5 halaman 206 sampai 207 dengan orang sakit itu dan isinya adalah orang sakit itu sedang berbaring di atas tikarnya dan sering mengangkat kepalanya melihat ke kolam itu. Pada saat itulah dengan wajahnya yang berbelas kasihan seorang membungkuk di hadapannya dan berkata, maukah engkau sembuh? Dan itu menarik perhatiannya. Harapan timbul dalam hatinya. Yesus tidak meminta si penderita ini menggunakan iman kepadanya. Ia hanya berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Oke. Nah, di segmen ini juga telah berhadir bersama kita the one and Only. The one and only. Pendeta As always. Benny Tambina. Yes. Halo Pak Pendeta. Shalom, Pendeta. Apa kabarnya, Gimana Pendeta? Pak Pendeta kabarnya? Baik, kalian biasa sehat ya? Sehat dong. Seperti biasanya sehat. Kita mau apa ini? Langsung Nah, baiklah di Langsung segmen aja. ini Pak Pendeta kita banyak banget yang mau ditanya ini. Kalau dari cita-cita yang udah kita bacain tadi,
pasti tentunya juga udah membuat kita menjadi penasaran ya, pengen Betul, kita makin kepo banget, ya, nih. pengen kepo banget soal ini. Untuk itu Pak Pendeta, saya langsung saja ke pertanyaannya ya Pak Pendeta. Kalau kita lihat di pelajaran minggu ini ada pertanyaan nih. Kenapa ya menurut Pendeta Yesus menanyakan kepada orang yang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Gitu. Iya, pelajaran ini menarik atau peristiwa ini menarik. Karena kan biasanya orang yang datang ya. Iya ya. Orang yang datang, orang yang Benar. dia minta ya, orang yang penyakit kusta kan datang, tolong sembuhkan saya dan sebagainya. Betul. Dan banyak hal yang memang datang. Kemudian sahabat lalu kita belajar seorang pejabat yang datang. Tapi ini menariknya adalah Yesus yang datang. Yesus yang datang bukan hanya datang, kemudian dia membungkukkan badannya, bertanya kepada orang itu. Benar. Ya. Kamu mau sembuh nggak, kalau bahasa kita ini ya? Kamu mau sembuh nggak gitu ya? Jadi memang dia datang, dia berikan pada orang itu pertanyaan itu, dan dia tanyakan itu yang nggak butuh iman juga gitu loh, nggak butuh seperti pelajaran kita yang lampau minggu lalu itu butuh iman baru percaya sembuh di sana. Ini nggak perlu. Ini enggak gitu loh. Dia hanya katakan saya sudah berapa tahun tuh? 38 tahun. 38 tahun dia sakit, dia nunggu air guncang. Siapa yang nolong saya untuk kita sehari aja udah males ya kalau sakit. Kita mungkin sakit sudah jangan-jangan berdoa minta sembuh juga udah enggak lagi. Iya. Gitu. Beranda itu Pak Pendeta katanya biasa. Nggak boleh begitu. Jadi dia melakukan itu dengan percaya pada Tuhan bahwa suruh angkat tiramu jalan, udah dia gulung, dia jalan. Yes. Dan diberikan pada kita bahwa hari itu hari Sabat yang menjadi perhatian juga banyak orang bahwa penyembuhan itu dilakukan, dan mereka tunggu-tunggu nih Yesus mau bikin apa kepada orang itu. Ya, menarik bagi kita, orang itu nggak mau tahu gitu loh. Maksud saya dia nggak mau tahu orang itu sudah kasih sembuh saya, kemudian pada waktu dia berjalan orang tanya, loh kok kamu bawa tilam? Ngangkat barang hari Sabat? Bagi mereka tidak boleh ngangkat dengan jalan jauh dan lain sebagainya pada hari Sabat. Ya, itu sebabnya ditanyakan kenapa kamu lakukan itu. Itu tadi orang mana yang nyembuhin ya? Dicari udah nggak ada gitu kan. Jadi peristiwa itu membuat satu pelajaran bagi kita bahwa Yesus juga sebenarnya berbelas kasihan. Kalau memang kita menderita, Tuhan datang kok menyodorkan dirinya supaya kita boleh, ayo kamu sembuh apa tidak. Yes. Ini aku langsung masuk ke pertanyaan berikutnya, Pendeta. Jadi dari cerita ini, kira-kira apa yang diajarkan kepada kita sebagai manusia ini kebebasan untuk memilih, gitu. Iya, bukan pada kita bahwa... Maaf Pendeta, aku lupa. Sebelum Pendeta lanjut, ini kita harus kita harus nanya dulu pendapat dari teman kita yang satu ini. Dia udah nggak sabar banget mau Enggak jawab. loh, aduh, kenapa nggak langsung Pendeta aja tadi yang jawab ya? Oke, kalau menurut aku kenapa cerita ini mengenai belajar tentang kebebasan manusia untuk memilih, ya sama kayak Pendeta udah bilang tadi sebelumnya, kayak orang yang sakit, dia sakit nggak bisa bangun, dan ketika Tuhan Yesus datang, dia tinggal pilih mau sembuh atau enggak nih. Nah, sama kayak kita. Kadang-kadang kita kan juga suka bingung ya. Kayak aduh, mau enggak ya atau enggak gitu kan. Nah, kayak orang sakit ini akhirnya dia pilih untuk disembuhkan gitu. Iya kan? Iya nggak sih Pendeta? Pendeta boleh langsung jawab lah. Silakan dilanjutkan Pendeta. Iya, dia kan menunggu air goyang. Dibilang 38 tahun, saya juga nggak bisa kita bayangkan. 38 tahun ya. Agak capek ya. Ngapain? Menunggukannya dan lain sebagainya, udah nggak ada sanak saudara, nggak ada siapa-siapa yang untuk menolong, ya. Tapi kan kembali Yesus yang datang, Yesus yang menawarkan, ya, dan dia mau untuk sembuh, dia yakin akan hal itu, dia nggak tanya gimana nih, saya bisa sembuh nggak ya? Sudah Yesus bilang bangkit, kemudian gulung semuanya, angkat, ya kan dia nggak tanya-tanya lagi gitu. Dia yakin, dia gulung semuanya, dia jalan. Dia jadi langsung percaya. Kebebasan itu bagi kita ya, kalau memang kita mau, Yesus datang kok. Yes, betul. Datang untuk
memberikan pertolongan kepada kita, apakah kita memang mau untuk disembuhkan atau tidak. Sure. Ya, pertanyaan terakhir mungkin dari Kak Cela. Aku ada pertanyaan nih Pak Pen. Apakah yang diajarkan oleh cerita ini kepada kita mengenai ketaatan kepada hukum Sabat? Tadi kan dia ngangkat tilamnya nggak boleh tuh kan. Iya, seharusnya. Jadi Apa yang harus Iya. kita pelajari? Iya, kita dapat pelajaran dari sini bahwa di satu pihak hari Sabat itu bukan hanya oke, kita berbakti kepada Tuhan, kita berdoa, memuji nama Tuhan dan lain sebagainya. Sementara ada orang sakit yang memang butuh pertolongan kita diamkan saja. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Kita masih ingat cerita mengenai orang yang dirampok dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang memang kepedulian kita pada sesama tetap jalankan, walaupun itu Sabat, ya. Kalau memang membutuhkan pertolongan, maka kita harus berani untuk mengambil, untuk menolong orang itu dibandingkan dengan hal-hal lainnya yang memang kita perlu untuk berbakti, tapi pada waktu ada yang perlu untuk ditolong, maka kita harus peduli juga kepada sesama kita. Tuh, sangat kayak Insightful. Iya. Ini aku juga baru tahu sih dalamnya dari cerita ini Jujur ternyata aku seperti juga ini. Baru tahu ya. Baru tahu kan. Oke. teman-teman, kita kembali lagi nih di segmen Akan kembali Akan lagi. Yang kembali lagi akan kembali di segmen lagi. Berikutnya. Tapi tunggu dulu karena kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apakah pendapatmu? Hai, Hai, boleh perkenalkan namanya siapa dan asalnya dari mana? nama aku Precious Girana Melody, asal aku dari Perguruan Advent Salemba. Nama saya Sharon Donsu, saya dari Perguruan Advent Salemba. Oke, jadi nama aku Leonino Castilong, bisa dipanggil Leon, dan asal aku dari Perguruan Advent Salemba. Perkenalkan, nama saya Rabu Anita, saya dari Perguruan Advent Salemba. Menurut aku, yang pertama itu pecandu game online. Lalu yang berikutnya itu adalah melihat pornografi di internet. Dan yang terakhir yang paling berakibat fatal adalah seks di luar nikah. Jadi seks di luar nikah ini sebelumnya kan kita ngebahas. Tadi yang dari 3 paling bawah itu adalah pecandu game online. Anak-anak zaman sekarang itu di zaman modern ini sudah diberikan kebebasan HP dari orang tuanya. Nah, dari main game, dari kecanduan game online ini, mereka bisa aja membuka situs-situs terlarang, situs pornografi contohnya. Nah, dari situs pornografi ini, mereka jadi ada kecanduan dan ketertarikan untuk melakukannya. Jadi akan berakibat fatal jika mereka bisa melakukan seks di luar nikah. Jadi itu menurut aku. Terima kasih. Menurut saya, yang paling bawah itu menyontek di sekolah. Yang kedua, melihat pornografi di internet. Dan yang ketiga, seks di luar nikah. Menurut saya, seks di luar nikah itu sangat berpengaruh di masa-masa sekarang. Apalagi masa SMA. Kadang-kadang di zaman sekarang masa anak SMA itu kayak banyak sekali kayak melakukan open BO atau melakukan apa-apa gitu. Di luar-luar kayak melakukan hal-hal yang aneh. Dan kalau pornografi ini juga kadang-kadang dilakukan oleh orang dewasa, tapi lebih sering saya lihat di berita-berita itu kayak anak SMA, dan berita sekarang kayak banyak itu kayak anak SMA yang lagi viral juga ada. Oleh karena itu kita juga harus menjaga seks pornografi ini. Sekian, terima kasih. Di sini ada menggunakan minuman yang mengandung kafein atau minuman beralkohol, terus melihat pornografi di internet dan seks di luar nikah. Di sini sebenarnya yang paling berbahaya itu melihat pornografi di internet dan seks di luar nikah ya. Dua ini karena mereka berhubungan. Pertama dimulai dari kita melihat pornografi di internet, terus akhirnya kita sebagai anak muda ya tentu pengen banyak mencoba hal baru ya. Biasanya kita sering terpengaruh ya, akhirnya pengen coba gitu kan, apalagi kita anak-anak SMA ini ya.
Ya gitu. Terus akhirnya setelah coba seks di luar nikah ini bisa membahayakan kita sebenarnya. Karena di sisi lain kita anak muda ini kadang masih belum siap untuk menghadapi hal ini. Oke, 3 teratas pertama yang menurut aku paling parah adalah seks di luar nikah. Lalu yang kedua, melihat pornografi di internet. Dan yang terakhir adalah pecandu game online. Yang pertama tadi aku pilihnya itu seks di luar nikah. Kalau untuk zaman sekarang banyak orang yang sudah melakukan seks di luar nikah dan itu bisa menyebabkan banyak penyakit yang akan muncul dari dalam diri kita dan pastinya membuat diri kita rusak. Lalu yang kedua adalah melihat pornografi di internet. Banyak anak zaman sekarang dibebaskan oleh orang tuanya untuk memegang HP dan membuka situs-situs di internet tanpa sengaja ataupun dengan kesengajaan. Lalu yang terakhir adalah pecandu game online. Kalau pecandu game online zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak yang sangat kecanduan untuk bermain dan itu sangat merusak untuk pendidikan kita. Oke, kembali lagi kita di Cornerstone Connection. Nah, itu tadi dia kita sudah mendengarkan tanggapan dari teman-teman Cornerstone dan menarik banget ya pastinya. Nah, sekali lagi aku penggantikan Kak Brenda yang ngomongin ini ya. Nggak terasa diskusi kita sudah mau berakhir nih. Nah, Pendeta Benny boleh berikan kesimpulannya dari cerita ini untuk supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya dan menguatkan iman. Baik, pada orang muda dimanapun pada saat ini berada, kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, apakah engkau ingin sembuh? Memberikan kepada kita bahwa Yesus sebenarnya peduli sama kita kok ya. Yesus ingin kita itu juga bisa diselamatkan. Yesus ingin kita juga ingin disembuhkan. Jadi dengan seorang yang sakit puluhan tahun, 38 tahun itu hanya berbaring saja, tidak bisa menggerakkan lainnya, Yesus peduli. Yesus datang, Yesus jongkok, Yesus berkata-kata kepada orang itu bahwa Yesus begitu peduli. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa Yesus tidak peduli, Allah tidak peduli bagi kita. Tidak. Allah begitu peduli bagi kita untuk kesembuhan kita. Pelajaran kita mengajak, mari kita selalu datang pada Tuhan. Pada waktu Tuhan peduli pada kita, kita katakan, Tuhan memang saya ingin sembuh. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Luar biasa, terima kasih Pak Pendeta atas kesimpulan yang telah diberikan. Nah, teman-teman di rumah, seperti yang aku bilang, seperti yang tadi dibilang di segmen pertama, Betul. bahwa akan ada kuis berhadiah. Jadi kalian harus dengerin baik-baik pertanyaannya, dan kalian silakan jawab di Instagram Story Hope Channel Indonesia. Kak Brenda bisa langsung kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah, siapakah yang menggoncangkan air di kolam Bethesda? Sekali lagi, siapakah yang menggoncangkan air di kolam Bethesda? Nah, jadi teman-teman bisa nulis jawabannya dengan membalas IG Story Hope Channel Indonesia atau membalas jawabannya langsung tag aja nih ke Instagramnya Hope Channel Indonesia dengan format #cornerstone3 spasi jawaban. Contoh jawabannya itu Nabi. Hebat juga ya si Nabi ini. Nah, jadi ketik jawabannya #cornerstone3 spasi Nabi. Jadi teman-teman harus cepet-cepet nih nanti besok kalau udah lihat story-nya langsung balas cepet-cepet. Jangan lupa juga hashtag-nya. Oke, nah last but not least kita langsung minta Pak Pendeta untuk selalu menutup kita dengan doa untuk teman-teman kami semua yang di studio dan juga teman-teman yang ada di rumah. Silakan. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami boleh mendiskusikan dan belajar sekolah sahabat kami. Kami bersyukur karena pelajaran pada saat ini yang memberikan pada kami bahwa Tuhan begitu peduli bagi kehidupan kami. Pada saat ini kami mohon kiranya Tuhan boleh menuntun kami, bersama-sama dengan kami, dan memberkati masing-masing kami. Pada semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan boleh tuntun mereka dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam pendidikan, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam berkesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya boleh menjawab seruan mereka, agar mereka pun boleh bersuka, bergembira bersama-sama dengan Tuhan.
Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat yang ada di studio dan juga pastinya Pak Pendeta Benny Tambunan sudah berakhir. Saat ini sekali lagi terima kasih Pak Pendeta dan teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang ada di rumah, semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman, dan tentunya kalian harus lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Dan banyak banget janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Sekali lagi, terima kasih buat sahabat-sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Allah melalui Cornerstone Connection.